Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan membahas soal ujian tengah semester Statin 2 tahun 2021. Untuk soal yang pertama, dalam pembuatan semikonduktor, etsa kimia basa sering digunakan untuk menghilangkan silikon dari bagian belakang wafer sebelum metalisasi. Tingkat etsa merupakan karakteristik penting dalam proses ini dan diketahui mengikuti distribusi normal. Dua larutan etsa berbeda telah dibandingkan menggunakan dua sampel acak dari 10 wafer untuk setiap solusi. Berikut data hasil pengamatan dalam mil per menit. Untuk soal yang A, apakah data mendukung klaim bahwa nilai rata-rata etsa sama untuk kedua solusi? Gunakan alfa sama dengan 0,05 dan asumsikan bahwa kedua varian populasi adalah sama. Yang B, tentukan interval kepercayaan 95% untuk perbedaan rata-rata tingkat etsa. Untuk yang pertama, untuk soal yang A, kita mengasumsikan bahwa kedua varian populasi adalah sama. Untuk H0-nya, mu1 dikurang mu2 sama dengan 0, dan H1-nya adalah mu1 kurang mu2 tidak sama dengan 0. Karena untuk yang A itu adalah klaim bahwa rata-rata nilai etsa untuk kedua solusi sama. Untuk alfa yang digunakan adalah 0,05, jadi alfa per 2-nya adalah 0,025. Untuk X bar 1 adalah rata-rata dari solusi 1 didapatkan 9,98, dan X bar 2 adalah rata-rata solusi kedua didapatkan 10,4. Untuk standar deviasi yang pertama diperoleh 0,4263 dan standar deviasi yang kedua diperoleh 0,2309. Untuk N1 adalah jumlah sampel solusi 1 diperoleh 10 dan N2 juga 10. Derajat kebebasan atau V diperoleh dengan menjumlahkan N1 dan N2 dikurangi dengan 2 sehingga diperoleh 18. Lalu kita membutuhkan nilai SP kuadrat, yang mana nilai SP kuadrat ini diperoleh dengan rumus N1 dikurang 1 dikali S1 kuadrat ditambah N2 kurang 1 dikali S2 kuadrat per N1 tambah N2 kurang 2. Diperoleh 0,11756. Lalu akar dari SP ini adalah 0,34286. Kita membutuhkan nilai T alfa per 2 juga minus T alfa per 2 karena tanda yang digunakan pada hal alternatifnya adalah tidak sama dengan. Nilai T alfa per 2-nya adalah 2,1009 dan minus T alfa per 2-nya adalah minus 2,1009. Lalu kita mencari T hitung karena sampelnya adalah sampel kecil. Nilai T hitungnya diperoleh dengan menggunakan rumus X bar 1 dikurang X bar 2 dikurang D0 per SP dikali akar 1 per N1 ditambah 1 per N2. Yang mana D0-nya ini adalah 0. Diperoleh T-nya adalah minus 2,7391. Jadi karena T hitungnya kecil dari minus T alfa per 2, keputusannya adalah tolak H0. Sehingga kesimpulan yang diperoleh adalah data tidak mendukung klaim bahwa nilai rata-rata etsa adalah sama untuk kedua solusi. Untuk soal yang B, kita akan menentukan nilai estimasi mu1 dikurang mu2 dengan asumsi bahwa kedua varian populasi adalah sama dan tidak diketahui. Untuk N1 dan N2-nya 10 dan V-nya 18. Untuk S1 kuadrat, S2 kuadrat, X bar 1, X bar 2, SP kuadrat, dan SP bernilai sama dengan soal yang pada poin A. Lalu alfa yang digunakan adalah 0,05, jadi alfa per 2-nya adalah 0,025. Untuk T alfa per 2-nya diperoleh 2,10092. Kita akan menentukan nilai batas atas dengan batas bawahnya dengan menggunakan rumus X bar 1 dikurang X bar 2 plus minus T alfa per 2 dikali SP dikali akar 1 per N1 ditambah 1 per N2. Diperoleh untuk batas bawahnya adalah minus 0,7421 dan batas atasnya adalah minus 0,0979. Sehingga untuk perbedaan rata-rata dari kedua sampel adalah mu1 dikurang mu2 besar dari minus 0,7421 kecil dari minus 0,0979. Selanjutnya untuk soal nomor 2, seorang engineer sedang mempelajari bagian dari sirkuit terintegrasi yang rusak diproduksi dalam proses fotolitografi sedang. Sampel acak dari 300 sirkuit diuji, menunjukkan 13 kerusakan. Untuk soal yang A, apakah data mendukung klaim bahwa pecahan cacat unit yang diproduksi kurang dari 0,05 menggunakan alfa 0,05. Yang B, tentukan nilai p-value untuk pengujian tersebut. Untuk soal yang poin A, untuk hipotesis nulnya adalah P sama dengan 0,05, sementara hipotesis alternatifnya adalah P besar dari 0,05. Untuk N-nya diketahui 300 dan X-nya adalah jumlah cacat yaitu 13 kerusakan. Jadi untuk nilai P-nya adalah 13 bagi 300 diperoleh 0,0433 dan Q-nya adalah 0,9567 atau 1 dikurang 0,0433. Untuk P0-nya adalah 0,05
dan Q0-nya adalah 1 dikurang P0, diperoleh 0,95. Untuk alfa yang digunakan 0,05, dan nilai Z alfanya diperoleh 1,6449. Lalu kita akan mencari nilai Z hitungnya dengan rumus X dikurang N dikali P0 dibagi akar N P0 dikali Q0, atau P topi dikurang P0 per akar P0 kali Q0 dibagi N. Kita menggunakan rumus tersebut. Untuk rumus yang digunakan adalah rumus yang X dikurang NP0 per akar N P0 dikali Q0, diperoleh nilai Z hitungnya adalah minus 0,5298. Daerah kritis yang kita miliki adalah tolak H0 jika Z hitung besar dari Z alfa, karena tanda yang digunakan pada H alternatifnya adalah besar. Jadi karena nilai Z hitungnya itu adalah kecil dari Z alfa, yang mana minus 0,5298 kecil dari 1,6449, maka keputusannya adalah gagal tolak H0. Jadi kesimpulannya adalah data mendukung klaim bahwa pecahan unit cacat unit yang diproduksi kurang dari 0,05. Untuk soal yang poin B adalah menentukan nilai p-value. Jadi p-value ini bisa digunakan untuk membuktikan hipotesis kita, yang mana dengan menggunakan p-value, daerah kritisnya adalah tolak H0 jika p-value-nya itu bernilai kecil dari level signifikansi, yang mana level signifikansi yang dimiliki adalah 0,05, dan Z hitungnya adalah minus 0,5298 atau kurang lebih minus 0,930. Nilai p-value-nya adalah kita menghitung P dari Z besar dari minus 0,53, yang mana nilai ini kita dapatkan dari tabel kurva normal pada tabel A.3. Jadi kita lihat dulu minus 0,5 dan kita cari 0,03 pada bagian atas, diperoleh 0,2981. Namun 0,2981 itu adalah pada bagian sisi kiri, sementara yang kita inginkan adalah Z besar dari minus 0,53, jadi yang di bagian kanan. Untuk mencari nilai yang luas bagian kanan ini, kita akan mengurangi 0,2981 dengan 1, karena probabilitas itu totalnya adalah 1. Jadi untuk nilai p-value-nya adalah 1 dikurang 0,2981 diperoleh 0,7019. Jadi berdasarkan daerah kritis ini, keputusan yang kita miliki adalah karena nilai p-value-nya itu besar dari level signifikansi atau alfa, maka keputusannya adalah gagal tolak H0. Dengan kesimpulan, data mendukung klaim bahwa pecahan cacat unit yang diproduksi kurang dari 0,05. Baiklah, selanjutnya itu adalah nomor 3, yang dimana pada soal diketahui 15 pria dewasa berusia antara 35 dan 50 tahun berpartisipasi dalam studi untuk mengevaluasi efek diet dan olahraga pada kadar kolesterol darah. Kolesterol total diukur di awal dan kemudian 3 bulan setelah berpartisipasi dalam program latihan aerobik dan peralihan ke diet rendah lemak. Data tersebut ditunjukkan di bawah ini. Apakah data tersebut mendukung klaim bahwa diet rendah lemak dan latihan aerobik bermanfaat dalam menghasilkan pengurangan rata-rata dalam kadar kolesterol darah? Lalu, data yang digunakan itu adalah untuk nilai alfanya itu sebesar 0,05. Untuk datanya dapat dilihat yang dimana yang before merupakan data sebelum dilakukannya diet rendah dan latihan aerobik, sedangkan after itu adalah kadar dari kolesterol setelah dilakukannya diet rendah lemak dan latihan aerobik. Nah, pada permasalahan ini kita menggunakan 2 sampel yang dimana untuk uji hipotesisnya itu pada 2 rata-rata. Pada persoalan ini diketahui untuk datanya itu sebanyak 15, yang berarti datanya itu sampel kecil, yang dimana sampel kecil itu apabila nilai sampelnya itu kecil dari 30. Nah, lalu pada permasalahan ini kita membuatkan formulasi untuk uji hipotesisnya itu, yang dimana untuk H0-nya itu adalah mu D sama dengan D0, atau yang dimana di sini mu1 dikurang dengan mu2 sama dengan 0, atau bisa kita formulasikan menjadi mu1 sama dengan mu2. Lalu untuk H1-nya itu yang dimana di sini kita minta apakah nilai dari setelah dilakukannya latihan aerobik itu nilai rata-rata kolesterolnya itu lebih kecil daripada sebelum dilakukannya diet rendah dan juga latihan aerobik. Di mana untuk H1-nya itu bernilai mu1 besar dari mu2 dengan alfanya itu sebesar 0,05.
Nah, setelah itu kita menentukan titik kritisnya yang di mana apabila pada H1-nya itu kita tentukan mu1 besar dari mu2, maka kita dapat tentukan menjadi mu1 kurang mu2 besar dari 0 dengan titik kritisnya itu nilai T uji besar dari T alfa. Yang di mana apabila nilai dari T ujinya itu lebih besar daripada T alfa, maka kita akan menolak H0-nya. Lalu selanjutnya itu kita menentukan nilai T alfanya, yang dimana untuk nilai T alfa mungkin bisa diklik. Untuk nilai T alfanya itu kita bisa menggunakan pada Excel kita bisa menggunakan rumus T inverse yang dimana 1 dikurang 0,05 dengan V-nya itu sebesar 14, yang dimana untuk degree of freedom ini kita dapatkan dari nilai N dikurang 1. Lalu kenapa kita menggunakan rumus T inverse? Karena di sini kita melakukan uji one tail. Nah, setelah itu, setelah kita dapatkan nilai T alfanya ini, dan juga untuk nilai T alfa ini kita bisa juga melihat pada tabel T student. Lalu selanjutnya itu, setelah kita dapatkan nilai T alfa, maka kita akan mencari berapa nilai dari T ujinya, yang dimana untuk nilai T ujinya itu kita dapat menghitungnya dengan mungkin bisa dilihat pada tabel 10.3, yang dimana di sini kita menggunakan rumus yang pada bagian paling bawahnya, yaitu D bar dikurang dengan D0 dibagi dengan standar deviasinya dibagi dengan akar N, yang dimana untuk nilainya itu berada pada paling kiri. Apabila setelah kita menghitung D0-nya, D barnya paling kiri. Nah, di sini kita terlebih dahulu menentukan selisih antara before dan after-nya, yang dimana untuk selisihnya itu kita beri tanda dengan DI, lalu didapatkan untuk nilai D barnya itu sebesar 26,8667. Nah, setelah itu kita juga menghitung berapa standar deviasinya. Dengan standar deviasi dari nilai DI itu didapatkan nilai 19,0371. Nah, setelah itu baru kita menghitung dari nilai T ujinya. Yang dimana nilai T uji kita dapatkan sebesar yang bagian atas. Nah, nilai T ujinya itu didapatkan nilai sebesar 5,4658. Lalu sehingga setelah itu kita dapat menyimpulkan bahwa setelah kita dapatkan nilai T tes atau T ujinya itu lebih besar daripada nilai T alfanya, yang dimana nilai 5,4658 lebih besar daripada nilai 1,7613. Sehingga dapat kita simpulkan karena nilai T ujinya itu lebih besar daripada T alfanya, maka nilai H0 ditolak, yang berarti dapat kita simpulkan bahwa diet rendah lemak dan latihan aerobik bermanfaat dalam menghasilkan pengurangan rata-rata dalam kadar kolesterol darah. Nah, pada permasalahan ini, agar lebih yakin jawaban kita itu, kita bisa menghitungnya dengan cara menggunakan p-value. Yang dimana untuk nilai p-value ini, pada Excel kita bisa menggunakan data analisis, yang dimana kita bisa mengklik pada nilai data pada Excel kita. Nah, setelah itu kita memilih data analisisnya. Nah, pada data analisis ini kita memilih t-test pair to sample for means, yang dimana untuk nilai p-value-nya itu karena kita menggunakan one tail, di sini dapat dilihat dengan nilai 4,157 dikali dengan 10 pangkat min 5, yang berarti nilainya itu sebesar 0,0004 kecil dari 0,004, yang dimana nilai alfa kita itu sebesar 0,05. Nah, pada nilai p-value ini, apabila nilai p-value besar dari nilai alfa, berarti kita gagal menolak H0. Nah, pada permasalahan ini ternyata nilai p-value itu lebih kecil daripada alfa, sehingga bahwa kita menolak H0, yang berarti terbukti bahwa latihan aerobik bermanfaat dalam menghasilkan pengurangan rata-rata dalam kadar kolesterol darah. Oke, mungkin selanjutnya untuk nomor 4, yaitu diketahui 2 perusahaan kimia sebagai pemasok bahan mentah dilakukan uji untuk mengetahui konsentrasi unsur tertentu dalam bahan. Konsentrasi rata-rata sampel untuk kedua pemasok adalah 16 gram dan 13 gram, yang dimana untuk 16 gram itu kita anggap sebagai perusahaan kimia 1, sedangkan untuk 13 gram adalah perusahaan kimia 2. Lalu simpangan baku dari konsentrasi dalam sampel acak sebanyak 10 batch pada perusahaan 1 adalah dengan standar deviasi itu sebesar 4,7 gram per liter, sedangkan untuk perusahaan 2 sampel acak sebanyak 16 batch menghasilkan dengan standar deviasi itu 5,8 gram per liter. Nah, di sini yang ditanyakan adalah apakah ada cukup bukti untuk disimpulkan rata-rata konsentrasi untuk kedua pemasok sama dengan alfa sebesar 0,05.
Nah, di sini pada permasalahan ini kita tidak mengetahui bahwa apakah nilai populasinya itu memiliki nilai varian sama atau berbeda, yang dimana di sini untuk populasinya itu kita mengasumsikan bahwa populasi itu berdistribusi normal dan dengan nilai varians populasinya itu bernilai sama. Sehingga untuk yang diketahui bisa dilihat pada screen, yaitu ada X1, X bar 1, X bar 2, lalu S1, S2, lalu ada nilai N1 yang dimana itu untuk sampelnya itu sebanyak 10 batch dan N2 itu sebanyak 16 batch. Lalu untuk nilai V-nya itu untuk penentuan nilai V, nilai TUJ dan juga nilai SP itu bisa dilihat pada balik ke yang nomor 3 tadi, untuk soal nomor 3, yang dimana untuk rumusnya itu dapat dilihat pada tabel 10.3, kita menggunakan pada yang nilai varian 1 sama dengan varian 2, tetapi kita tidak mengetahuinya, yang dimana untuk nilai T-nya itu kita menggunakan X bar 1 dikurang dengan X bar 2 dikurang dengan D0 dibagi dengan SP dikali dengan akar 1 per N1 tambah 1 per N2, dengan nilai V-nya itu N1 tambah N2 dikurang dengan 2. Lalu untuk nilai S kuadrat P-nya itu kita bisa menggunakan N1 kurang 1 dikali dengan S1 kuadrat ditambah dengan N2 kurang 1 dikali dengan S2 kuadrat dibagi dengan nilai V-nya. Nah, dengan kritisnya itu dapat dilihat pada sebelah kanannya. Yang dimana apabila mu1 kurang mu2-nya kecil dari D0, maka daerah kritisnya itu T kecil dari T min T alfa. Sedangkan untuk mu1 kurang mu2 besar dari D0, itu nilai kritis itu T besar dari T alfa. Nah, mungkin kita balik lagi ke permasalahannya pada nomor 4 ini, sehingga kita dapat memformulasikan terlebih dahulu, karena di sini kita ditanya apakah cukup bukti untuk disimpulkan rata-rata konsentrasi untuk kedua pemasok sama. Nah, berarti untuk H0-nya itu, berarti μD sama dengan D0, atau μ1 sama dengan μ2. Sehingga untuk H1-nya atau hipotesis alternatifnya itu μ1 tidak sama dengan μ2. Dengan alfa kita ketahui 0,05. Sehingga kita menentukan terlebih dahulu daerah kritisnya, yang dimana kita akan menolak H0 bila nilai dari TUJ yang kita dapatkan itu sebesar kurang dari min 0,0633666, atau nilai TUJ-nya itu besar dari 0,063366. Nah, yang dimana untuk mencari nilai T alfanya itu seperti biasa kita menggunakan T inverse, ataupun kita bisa melihat tabel T student. Nah, setelah itu untuk menghitung nilai tetes atau TUJ, kita terlebih dahulu menentukan nilai dari SP-nya, yang dimana untuk nilai SP itu sebagaimana kita ketahui, yang dimana kita lihat pada soal nomor 3 tadi. Nah, lalu didapat seperti nomor 3 tadi, yang dimana yang ini, lalu untuk nilai SP itu kita hitung sehingga didapatkan nilainya sebesar 5,413756. Nah, setelah kita dapatkan nilai SP, baru kita dapatkan nilai TUJ-nya, yang dimana nilai TUJ itu dapat dilihat itu X1 bar dikurang dengan X bar 2 dikurang dengan D0, yang dimana untuk D0 ini bernilai 0, lalu dibagi dengan SP dikali dengan akar 1 per N1 ditambah dengan 1 per N2, sehingga didapatkan untuk nilai TUJ-nya itu sebesar 1,374662. Nah, pada permasalahan ini kita dapat mengambilkan kesimpulan, yang dimana nilai dari TUJ-nya itu lebih besar daripada nilai dari T alfanya itu, yang dimana nilai 1,374662 lebih besar daripada nilai 0,063366, yang dimana nilainya itu tidak berada pada rentang dari si nilai T alfanya, sehingga kita dapat kita simpulkan berarti kita menolak H0, sehingga dapat disimpulkan bahwa belum cukup bukti untuk disimpulkan rata-rata konsentrasi untuk kedua pemasok sama. Mungkin sekian pembahasan dari kami, dari asisten LPOSI, yang dimana untuk soal ujian tengah semester untuk mata kuliah Statistika Industri 2 pada tahun 2021. Kami mohon maaf bila ada kesalahan kata. Mungkin kami tutup wabillahi taufiq wal hidayah.